menjaga komitmen dan kepercayaan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini modal utama untuk kita beraktivitas sehingga mencapai keberuntungan dan kemenangan serta sukses. Kalau seseorang yang sudah tidak bisa dipercaya, ya berharap dia sukses. Dan Allah sudah jangan berhubungan dengan itu. Tidak jujur orangnya. Ini tuntunan Allah. Kalau janji, tempat janjinya. Kalau ingin ketemu, saya ingin ketemu. Kenapa? Karena ketika berjanji dan kemudian salah satu pihak itu tidak memenuhi, jadi berantakan kita kerja, ya kan? Kelihatannya 7 tuntunan ini berkisar dengan ibadah, urusan ibadah, tapi sebetulnya tidak. Berkaitan dengan relasi kita, komunikasi kita dengan sesama manusia agar supaya kita berhasil. Jadi mental, fokus, mencari yang bermanfaat. Jangan banyak waktu dibuang-buang untuk yang tidak bermanfaat. Jujur dan bisa dipercaya. Sangat luar biasa ini kajian ini. Kelihatannya seperti urusan ibadat dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 524. Halaman 524 Surah At-Tur ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard. Am khalaqus samawati wal ard. Bal la yuqinun. Bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am indahum khazainu
Di situ di atas huruf shad ada tulisan huruf sin, adanya. Itu artinya shad suaranya ditukar menjadi sin. Asalnya musaytirun ditukar menjadi musaytirun. Itu artinya. Karena huruf-huruf itu merupakan huruf itbaq yang apabila bertemu dalam satu kalimat antara shad dengan ta, itu semuanya keduanya huruf itbaq, maka shadnya ditukar jadi sin. Jadi bukan musaytirun tapi musaytirun. Am lahum sulamun yastami'una fihi falyati mustami'ahum bisultanin mubin. Am lahul banatu wa lakumul banun. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. Wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum. Wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum. Fadarhum hatta yulaqu yawmahumul ladhina fihi yus'akuna yawma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Fadarhum hatta yulaqu yawmahumul ladhi fihi yus'akuna yawma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yuntarun. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yuntarun. Wa inna lilladhina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu wa minal layli fasabbih wa idbaran nujum. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih
بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim ke halaman 342 surah Al-Mu'minun ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma fakasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang ke-12 ya. Hari yang ke-12 dari puasa kita di bulan Ramadan. Kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk menyisihkan sedikit waktu. Untuk menyisihkan sedikit waktu menambah ilmu, berzikir, bersilaturahim, ketemu teman untuk bersama-sama saling mengingatkan antara kita agar terus menapaki jalan-jalan menuju Shiratal Mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua aktivitas kita, baik yang kelihatannya sebagai aktivitas ibadah maupun yang kelihatannya sebagai aktivitas duniawi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai-nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, kita lanjutkan kajian Al-Qur'an kita dalam surah Al-Mu'minun. Sudah 11 ayat surah Al-Mu'minun ini kita kaji. Yang ke-11-nya merupakan tuntunan-tuntunan Allah kepada kita agar kita mencapai keberuntungan, memperoleh keberuntungan dan kemenangan yang ujungnya nanti mencapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mulai dari surat ayat pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan seterusnya. Itu merupakan 7 tuntunan Allah. Yang pertama al-mu'minun, orang yang imannya mantap, dan kemantapan imannya itu dibuktikan dengan amal-amal soleh. Tidak bisa tidak, untuk membuktikan keimanan itu harus kita wujudkan dengan amal-amal soleh. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran semua kata-kata perintah iman itu selalu digandeng dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihat. Karena memang gandengannya seperti itu. Ada pertanyaan besar ketika orang mengaku beriman tetapi tidak mampu untuk beramal soleh. Karena berarti tidak bisa membuktikan keimanannya itu dengan prestasi-prestasi kebajikan. Itu yang pertama, al-mu'minun. Bagaimana kemarin saya sampaikan, beda al-mu'minun itu dengan alladzina amanu. Al-mu'minun itu artinya iman seseorang yang sudah mantap keimanannya. Kalau alladzina amanu, bisa saja percaya kepada Allah, tetapi tidak terwujud dalam bentuk amal-amal soleh. Itu artinya imannya belum mantap. Siapa mereka? Banyak di antara kita, dan kewajiban kita untuk membimbing mereka, untuk mengajak mereka agar supaya iman ini sedikit demi sedikit naik grafiknya sehingga betul-betul menjadi iman yang mantap. Dan ini yang kita harapkan untuk mengakhiri ajal kita, supaya kita berada dalam posisi iman yang betul-betul mantap. Tuntunan yang kedua, sholatnya khusyuk. Dalam sholat khusyuk, fokus. Jadi yang pertama al-mu'minun itu mental, sikap mental. Untuk mencapai keberuntungan, kemenangan, dan sukses serta kebahagiaan, yang pertama mental kita harus bina. Yang kedua, sholatnya khusyuk, artinya fokus ketika kita melakukan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu, kita fokus. Ini unsur-unsur keberuntungan, unsur-unsur kemenangan dan kesuksesan. Jadi mental kita kokohkan, mental kita siapkan. Kemudian yang kedua, ketika beraktivitas kita fokus, tak nibenian maksudnya. Kemudian tuntunan yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Cerdas memilah dan memilih mana yang bermanfaat bagi kita. Tentu berbeda di antara satu orang dengan orang yang lain. Sesuatu yang bermanfaat bagi si A belum tentu bermanfaat bagi si B. Sesuatu yang bermanfaat bagi si B belum tentu bermanfaat bagi si C. Di sini artinya di depan kita itu banyak hal-hal yang sia-sia. Lagun itu sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat. Tapi tidak bisa dipukul rata. Sesuatu itu tidak bermanfaat untuk semua orang, belum tentu. Nah, oleh karenanya kita harus pandai-pandai dan cerdas memilah dan memilih mana yang bermanfaat bagi kita. Itu unsur tuntunan Allah agar supaya kita mencapai kesuksesan dan keberuntungan. Kemudian tuntunan yang keempat, kita mampu berbagi dengan orang lewat zakat, lewat sedekah, lewat infak. Kenapa? Karena manusia yang satu, seseorang tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, di sini tuntunan yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun. Kerjasama, sinkronisasi. Sama dengan pihak lain, baru sukses. Jadi mental, fokus, memilah yang bermanfaat. Nah, kemudian kerjasama dengan pihak lain. Kemudian yang keempat tuntunannya adalah menjaga harga diri. Yang di sini yang dimunculkan alat kelamin. Menjaga harga diri agar alat kelamin kita jaga. Jadi beruntunglah kalau menuju sebuah rumah tangga, anak-anaknya sudah dididik dengan baik, nah, kemudian bisa menjaga kehormatan dirinya dengan baik. Ini termasuk tuntunan yang ke-5 dalam mencapai keberuntungan, kemenangan,
dan kesuksesan yang ujung-ujungnya mencapai kebahagiaan. Yang keenam, tuntunan Allah menjaga komitmen dan kepercayaan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini modal utama untuk kita beraktivitas sehingga mencapai keberuntungan dan kemenangan serta sukses. Kalau seseorang yang sudah tidak bisa dipercaya, jangan berharap dia sukses. Karena itu orain, apa itu orain? Kalau bahasa Jawanya apa itu? Hah? Ditandai. Lah, sudah jangan berhubungan dengan itu. Tidak jujur orangnya. Sudah jangan berhubungan itu. Suka nipu. Ini tuntunan Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga. Kalau janji, tepat janjinya. Kalau ingin ketemu, saya ingin ketemu. Kenapa? Karena ketika berjanji dan kemudian salah satu pihak itu tidak memenuhi, jadi berantakan kita kerja. Ya kan? Jadi berantakan. Ini kelihatannya 7 ayat atau 7 tuntunan ini berkisar dengan ibadah. Urusan ibadah itu sebetulnya tidak. Berkaitan dengan relasi kita, komunikasi kita dengan sesama manusia agar supaya kita berhasil. Jadi mental, fokus, mencari yang bermanfaat. Jangan banyak waktu dibuang-buang untuk yang tidak bermanfaat. Jujur dan bisa dipercaya. Sangat luar biasa ini kajian ini. Kelihatannya seperti urusan ibadat dok. Tapi tidak. Kemudian yang ke-7, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Yang ke-7 tuntunan Allah agar supaya mencapai keberuntungan dan kemenangan, kebahagiaan, menjaga sholat-sholatnya. Artinya apa? Relasi hubungan dengan Allah jangan sampai putus. Walaupun aktivitasnya bagus, sudah memenuhi aturan-aturan atau unsur-unsur keberhasilan, tetapi relasi hubungan dengan Allah terputus. Tidak bakalan. Dari 7 tuntunan ini dapat disimpulkan bahwa duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Duribat alaihimud dillatu, dikenakan kepada mereka kehinaan. Duribat alaihimud dillatu. Alaihimud dillatu. Duribat alaihimud dillatu. Aynama tuqifu, di mana saja seseorang itu akan dikenakan kehinaan. Ya, maksudnya. Kok sudah lupa ini. Illa bihablim minallahi, kecuali dengan tali hubungan dengan Allah, wa hablim minannat, dan hubungan tali dengan sesama manusia. Nah, tuntunannya secara rinci itu tadi 7 itu. Jadi hubungan vertikal dengan Allah kita jalin bagus, dan hubungan horizontal sama makhluk dalam relasi aktivitas kita dibikin bagus juga. Itu kesimpulannya ayat itu, dan rinciannya sebagaimana di awal surah Al-Mu'minun. Sampai di sini kita paham kan Bapak? Rasional kan ini tuntunan Allah? Sangat-sangat rasional. Karena demikian, di ayat berikutnya Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ayat ini, ayat 12 sampai dengan ayat 16 ini, Allah menjelaskan tentang embriologi. Proses penciptaan manusia, proses kejadian manusia, mulai dari unsur-unsur yang paling awal sampai kepada kematian dan kebangkitannya kelak. Apa kaitannya hubungan 7 tuntunan itu dengan ini? Seakan ayat ini atau seakan Allah berfirman mengingatkan kepada manusia, wahai umat manusia,
kalian ini terlahir di pentas bumi ini melalui proses-proses yang dijelaskan dalam ayat-ayat ini. Kalian terlahir di pentas bumi ini. Menjadi ini, menjadi itu, macam-macam. Berawal dari proses embriologi, proses penciptaan. Yang unsurnya, ada 7 juga unsurnya. Ada 7 unsur penciptaan manusia. Karena demikian, di antara mereka-mereka yang hadir di pentas bumi ini, ada sekelompok yang kemudian mencapai tujuannya. Mencapai kebahagiaan melalui kemenangan dan keberuntungannya. Tapi juga ada kelompok yang tidak berhasil mencapai tujuannya. Nah, kalau kalian ingin mencapai keberuntungan, ada di kelompok yang beruntung dan menang ini, ikutilah tuntunan yang 7 di awal surah Al-Mu'min. Jadi seolah-olah Al-Quran itu menjelaskan seperti itu, memberi bimbingan seperti itu. Apa yang 7 yang disebutkan dalam ayat ini sebagai proses embriologi, proses terciptanya manusia? Kita kaji ayat demi ayatnya. Walaqad khalaqnal insana, dan demi, ini Allah bersumpah. Lam di situ lam qasamin. Jadi lam yang ada dalam qad itu lamnya lam sumpah. Waw dan kata sambung. Dan demi. Setelah bersumpah, Allah masih memperkuat lagi dengan qad. Qad itu sungguh. Dan demi, sungguh. Tidak hanya bersumpah, tapi demi, sungguh. Padahal dengan sumpah itu saja sudah cukup, sudah kuat. Tapi Allah masih menegaskan lagi dengan qad. Walaqad, dan demi, sungguh. Sama dengan qad qamatis shalah, sungguh salat akan ditegakkan. Ini rahasia Al-Quran, rahasia bahasa Arab. Walaqad, dan demi, sungguh. Khalaqna, telah kami ciptakan. Al-insana, pada manusia. Al-insana di sini yang dimaksudkan adalah bapak kita, Adam. Jadi al-insan ini, walaqad khalaqnal insana. Dalam Al-Quran itu ada 2 kata yang menyebut manusia. Yang pertama al-insan, manusia. Yang kedua al-basharu, manusia juga artinya. Cuma bedanya kalau al-insan itu ruhan wa jasadan, fisik dan psikisnya. Jadi kalau ada istilah atau kata yang menyebut al-insan, itu artinya bukan hanya fisiknya. Beda dengan bashar, al-bashar. Karena bashar itu kulit, arti asalnya kulit. Tapi kemudian diterjemahkan menjadi manusia. Tapi di sini al-bashar itu, basyarun itu adalah manusia dari segi fisiknya saja, tidak menyangkut psikisnya, tidak menyangkut jiwanya. Tapi ini al-insan, Allah menyebutkan al-insan, artinya totalitas manusia itu yang terdiri dari fisik dan psikis. Nah, sekali lagi al-insan di sini yang maksud adalah bapak kita, Nabi Adam. Dan demi sungguh telah kami ciptakan al-insana, Nabi Adam, min sulalatin min tin, dari saripati dari tanah. Dari saripati tanah. Itu ciptaan Nabi Adam. Berarti tidak ada bahannya. Tidak ada bahannya dulu. Beda dengan ciptaan Nabi Isa. Nabi Isa itu ada bahannya. Ada ibunya. Kalau ini Nabi Adam nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Artinya tidak ada unsur pertama, unsur awal yang mendukung. Jadi betul-betul dari awal sekali ciptaan Nabi Adam. Min sulalatin min tin. Dari saripati. Saripati itu dari tanah. Dari saripati tanah.
Adapun seperti apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu tahu itu. Malah kalau ingin tahu malah bisa teplecok ya. Apa teplecok itu? Apa bahasa Maduranya teplecok. Ya terjerembab artinya kita celaka. Bab iman itu Bapak. Kalau sudah mentok, tidak usah lagi dicari-cari lebih dalam. Kenapa? Karena akal manusia terbatas. Walil uquli hududun la yujawizuha wal ajzu an darakil idraki idraku. Itu disebutkan dalam sebuah kitab. Walil uquli, dan bagi akal manusia itu hududun, ada batas-batasnya yang tidak bisa menembus alam gaib. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan, pembicaraan kan ada yang namanya fisika dan metafisika. Kita tidak mampu menembus yang metafisika, ya kan Pak Guru? Nah, ini yang gaib itu metafisika. Dibatasi akal manusia. Walil uquli hududun, dan bagi akal manusia itu hududun, ada batas-batas yang tidak bisa dilewati oleh manusia. Dan ini agama. Hududun la wal ajzu an darakil idraki, dan ketidakmampuan untuk mencapai sesuatu itu berarti sudah mencapai sesuatu. Ini kan kata-kata filsafat ini. Tidak mampu mencapai sesuatu itu berarti kita sudah mencapai sesuatu. Wal ajzu an darakil idraki idraku. Ini mata kuliah ini ada, kalau di tingkat SMA aja nggak ada ini. Walil uquli hududun la yujawizuha wal ajzu an darakil idraki idraku. Walil uquli, dan bagi akal manusia itu hududun, ada batas-batas, had batas-batas. La yujawizuha, yang tidak bisa melewati akal itu kepada batas-batas ini. Wal ajzu an darakil idrak, ajzu itu apes. Seorang yang apes tidak mampu. Wal ajzu dhaif, lemah. Wal ajzu, dan apes atau ketidakmampuan andarokil idraki, dari mencapai sesuatu pengetahuan. Idraku artinya itu sudah mendapat. Dan ini jalur beragama kita. Nah, jalur beragama. Artinya apa? Ibarat kita cewok. Tahu cewok? Beraknya cewok. Kalau sudah bersih luarnya, nggak usah ceduk ke dalam. Ya, kalau luarnya sudah bersih ya sudah. Si polan ke pasti yang ke dalam ya kotor lagi. Paham ini? Artinya dalam agama itu kita tidak boleh atau bahkan tidak perlu, tidak bisa mencari-cari sampai sedalam-dalamnya hal-hal yang gaib. Termasuk bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Ya kita, karena Al-Quran bercerita seperti itu, menjelaskan seperti itu, kita pasrah iman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari saripati tanah. Tidak ada bahannya. Kalau Nabi Isa masih ada bahan, masih ada ibunya. Kecuali kalau mengikuti aliran Darwin. Apa nama depannya itu? Charles
Charles Darwin, yang mengatakan bahwa manusia satu spesies dengan kera. Jadi bukan dari tanah itu, bukan dari ini. Jadi satu spesies berevolusi, evolusi, sehingga menjadi sempurna ciptaan manusia itu. Ya kalau melihat dari fisiknya, iya, gorila misalnya, orang hutan. Kalau melihat fisiknya, tidak jauh beda kan. Tangannya seperti ada jari-jarinya. Kalau jalan. Tapi yang tidak ada kan jiwanya. Roh. Nah ini akan bicarakan. Sifatnya mirip juga. Hah? Sifatnya mirip manusia dengan kera. Dengan orang hutan. Ini nyerempet terus. Yang pertanyaan tadi itu nanti Pak Avano, ini saya jelaskan kitabnya ini. Ini Pak Avano. Ini bertanya di WA ini. Kan minggu tenang saja kan, minggu libur Pak Guru ya. Nah itulah kita beragama. Kita beragama. Wal ajzu an darakil idraki idraku. Ketidakmampuan mencapai sesuatu itu berarti sudah mencapai sesuatu dalam beragama. Nah, kalau sudah bersih, duburnya sudah bersih, cewek sudah bersih, tidak usah ceduk ke dalam. Kalau ceduk ke dalam kotor boleh. Nah itulah. Jadi walaqad khalaqnal insan. Jadi al-insan di sini yang maksud adalah Nabi Adam. Min sulalatin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma kemudian menarik Al-Qur'an ini. Kata-katanya, huruf-hurufnya menarik. Di sini yang dipergunakan oleh Allah ketika menciptakan ada khalaqa, ada ja'ala, ada ansya'a. Khalaqa, ja'ala, ansya'a. Ini lain semua, ini tidak sama. Di situ ada, di dalam rangkaian ayat 12 sampai 16 ini ada kata-kata ini, ada khalaqa, ada ja'ala, ada ansya'a. Yang artinya mirip-mirip. Khalaqa mencipta, ja'ala menjadikan, ansya'a mewujudkan. Kan mirip-mirip, maknanya mirip-mirip, tapi pengertiannya jauh berbeda. Ditambah lagi ada summa dan fa. Summa dan fa. Coba Bapak-bapak perhatikan. Summa khalaqnahu faja'al, ada fa-nya. Misalnya fa khalaqnal alaqata. Kalau di depan summa. Nah di sini fa khalaqna. Jadi summa itu diartikan, diterjemahkan menjadi kemudian, tapi fa diartikan maka atau lalu. Beda kemudian dengan lalu. Misalnya ada kata begini. Si A itu datang kemudian B. Mbak perhatikan ini. Si A datang ke majelis ini kemudian B. Kemudian kalimat kedua, si A datang lalu B. Bapak-bapak sudah bisa menebak. Kalau yang pertama, si A datang kemudian B, ini ada jarak, agak relatif lama. Tapi kalau kalimat kedua, si A datang lalu B, artinya sebentar lagi sudah datang. Artinya dalam waktu yang singkat, tidak lama, itu sudah datang. Beda. Nah di sini juga dikedudukan oleh Al-Quran, summa dan fa. Masya Allah, luar biasa Al-Quran. Ini proses. Kita lanjutkan. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma, kemudian. Ini berarti dalam jarak lama. Setelah ciptanya Nabi Adam, kemudian anak keturunannya. Tsumma, kemudian ja'alnahu, kami jadikan hu, insan itu tadi. Insan, rujukannya ke sana. Tapi rujukan ini tidak lagi berbunyi Adam, tapi berbunyi keturunan Adam. Berbunyi keturunan Adam.
Tsumma ja'alnahu, kemudian ja'alnahu, kami jadikan insan itu tadi. Kalau insan yang pertama itu Adam, yang insan yang ini bukan lagi Adam, tapi dzurriyyatu Adam, keturunan Nabi Adam. Ya kita-kita. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan insan itu dalam artian keturunan Nabi Adam nutfatan, pada nutfah. Fi qararim makin, di dalam tempat yang kukuh, di rahim ibu. Di rahim ibu. Alan, matikan. Udah. Saya sering matikan. Jadi anak keturunan Nabi Adam tidak lagi dari tanah, diciptakan dari nutfah. Nutfah itu diterjemahkan dengan sperma kaum pria, yang oleh penelitian disebutkan sperma yang terpancar dari kelamin pria ini tidak kurang dari 200 juta zat. Tidak kurang dari 200 juta. Cuma yang ketemu ovum, kenapa saya bicara ini? Karena saya pernah jadi dosen di Akbid. Dulu di SMA NU itu ada Akbid, Akademi Kebidanan. Saya dijadikan dosen agamanya. Yang jelaskan tentang ini berdasarkan Al-Quran. Cuma tidak bertahan 1 tahun, pindah dia karena nggak fair, kerjasamanya nggak fair. Akhirnya pindah ke Genteng, Akbid, orang Jember yang buka. Pernah dengar Bapak kan? Ada Akbidnya 1 tahun. Saya ngajar agamanya. Ya karena kebidanan ya perempuan-perempuan, cewek-cewek itu. Ya pertanyaannya yang menyangkut begini-begini ini. Jadi nutfah itu menurut penelitian para ahli tidak kurang dari 200 juta zat. Setelah terpancar dari alat kelamin pria, itu menjembur, terpancar, kemudian tidak kurang. Cuma yang ketemu hanya satu dengan ovum, indung telur. Indung telur perempuan, hanya satu. Adapun kemudian adanya anak kembar, itu berarti adanya nyelonong satu ini, Pak Saji. Ada yang kembar ini. Ada yang nyelonong. Jadi yang ditakdir untuk ketemu itu hanya satu. Jadi sperma laki-laki itu tidak kurang dari 200 juta zat. Nah, kemudian zat itu muter-muter piring. Nah, ketemu dengan ovum, indung telur. Nah, ini terjadi pembuahan yang namanya pembuahan. Karena setelah terjadi pembuahan, maka tsumma khalaqnan nutfata, kemudian kami ciptakan an-nutfata. Nutfah itu alaqah. Alaqah. Dahulu alaqah itu diterjemahkan menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Tapi belakangan setelah penelitian dan semakin majunya ilmu pengetahuan dan maraknya penelitian-penelitian para ahli, kemudian tidak lagi diterjemahkan. Mereka cenderung untuk memahami tidak lagi menjadi segumpal darah, tapi sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang menggantung atau sesuatu yang menempel di rahim ibu. Setelah nutfah ini, sperma ini terjadi pembuahan, kemudian ini jalan menuju rahim ibu, menempel di dinding rahim. Sehingga sekarang, karena pada proses ini belum ada darah-darah, kata mereka para ahli itu. Dulu memang diterjemahkan sebagai segumpal darah. Tapi belakangan setelah kemajuan ilmu pengetahuan dan maraknya penelitian-penelitian, maka alaqah ini tidak lagi diterjemahkan sebagai segumpal darah, tapi sesuatu yang menempel di rahim, di dinding rahim ibu setelah terjadi pembuahan itu. Menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Alaqatan, tsumma khalaqnan nutfata alaqatan. Fa khalaqnal, ini fa. Kalau tadi tsumma,
Fakholaknal alaqata mudghatan. Artinya apa? Proses perpindahan, peralihan dari nutfah menjadi alaqah bergantung itu, kemudian dalam waktu singkat fakholaknal alaqata mudghatan, maka lalu kami ciptakan alaqah itu, artinya sesuatu yang menempel itu mudghatan, menjadi segumpal daging yang bisa dikunyah. Sekerat daging yang bisa dikunyah. Karena mudghah itu artinya adalah sesuatu yang bisa dikunyah. Kalau 1 kilo kan daging 1 kilo kan tak bisa dikunyah, terlalu besar kan. Tapi kalau yang bisa dikunyah itu kan paling sepergeman, 1 genggam daging, mudghah. Jadi setelah terjadi pembuahan, kemudian menjadi segumpal daging. Fakholaknal mudghata idhama, fakholakna, maka lalu kami ciptakan al mudghah itu segumpal daging yang sekerat daging yang bisa dikunyah itu, idhaman, menjadi daging-daging. Menjadi daging. Menjadi tulang. Daging. Fakholaknal mudghata, lalu kami ciptakan al mudghah itu, artinya sekerat daging yang bisa dikunyah itu, kecil berarti idhaman, tulang-tulang. Fakasawnal idhama lahma, maka kemudian atau lalu fakasawna, lalu kami bungkus al idhama, daging itu, tulang itu, lahman, dari daging. Masya Allah. Jadi proses embriologi terciptaan manusia itu dari sperma, kemudian menjadi alaqah, setelah bertemu dengan ovum, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi idham, tulang belulang, kemudian dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala, tulang-tulang itu dengan daging. Setelah proses ini selesai, Allah Subhanahu wa taala kemudian ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian ansya'nahu, kami wujudkan proses itu yang sudah terbungkus, tulang-tulang sudah terbungkus daging itu, kami wujudkan khalqan akhar, makhluk yang lain. Makhluk yang lain. Nah, ini menggunakan summa. Artinya dalam proses berbulan-bulan, karena relatif lama summa itu. Summa ansya'nahu, kami wujudkan. Proses itu, makhluk yang sudah dari sperma menjadi tulang-tulang yang terbungkus, summa ansya'nahu, kemudian kami wujudkan proses itu atau benda itu, makhluk itu, khalqan akhar, kami wujudkan menjadi makhluk yang lain. Kelainan ini bukan karena berlainan dengan nutfah yang masih berupa bentuk dasar, unsur dasar. Tidak lagi berlainan dengan tulang belulang, tidak lagi berlainan dengan daging, tapi berlainan dengan semua makhluk. Apa yang menyebabkan berlainan dengan semua makhluk? Karena di dalam diri manusia itu ada roh ciptaan Allah. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Jadi maknanya khalqan akhar itu makhluk yang lain, artinya makhluk yang berbeda itu karena dalam diri manusia dititipkan roh ciptaan Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini perintah Allah kepada iblis. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah sempurnakan ciptaan Adam itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan telah aku alirkan roh ciptaanku ke dalam diri Adam itu, faqa'u lahu sajidin, wahai iblis, rebahlah engkau sajidin, bersujud kepada Adam dengan sujud penghormatan. Ini perintah Nabi Adam kepada iblis. Perintah Allah kepada iblis. Di sini kalimatnya tsumma ansya'nahu.
Ansya'na itu artinya mewujudkan sesuatu sambil memelihara dan mendidiknya. Dari kata ansya'na ini, maka manusia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Kenapa? Karena selain fisik, di dalamnya ada roh. Nah, roh ini yang merupakan hakikat dari manusia. Kalau fisiknya, seperti tadi Pak Afano bilang, sama dengan gorila secara fisik. Tapi rohaninya jauh tidak sama. Manusia bisa berkembang, manusia bisa berkembang sampai menjadi mencapai kesempurnaannya, sampai mencapai kesempurnaan. Itu potensi yang dimiliki oleh manusia. Kalau binatang karena tidak dititipi roh dalam artian jiwa. Kalau nyawa ada binatang itu, tapi roh yang berarti jiwa itu tidak ada di binatang. Sehingga evolusinya, perkembangannya mentok sampai di kebinatangan itu. Tidak ada binatang kemudian menjadi manusia. Karena di dalamnya tidak dititipi roh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti jiwa. Burung manyar. Apa tahu burung manyar? Nok bitat kata orang Madura. Iya. Bitat. Kalau buat sarangnya seperti kaos kaki itu kan. Seperti kaos kaki buat sarangnya burung manyar itu. Manusia enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kemampuannya hanya sampai di situ. Mulai dari tahun dulu, tahun 1 sampai tahun 2024 ini enggak pernah berubah. Burung manyar itu buat sarangnya. Tetap seperti itu. Tapi manusia dulu mulai dari zaman batu, zaman perunggu, kemudian macam-macam berkembang sampai sekarang. Model pesawat terbang dan sebagainya. Pesawat jet, kecepatan. Apalagi sekarang di bidang komunikasi informasi luar biasa. Yang dulu berhubungan itu lama sekali proses aktivitasnya, tapi sekarang lewat benda kecil kayak begini, dalam waktu 5 menit sudah selesai masalahnya. Pak Guru hubungan dengan orang Surabaya dengan cukup dengan ini. Itu potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, 7 ayat tuntunan itu? Nah, bahwa di antara manusia yang terlahir di pentas bumi ini ada yang beruntung dan ada yang celaka. Nah, kalau kamu mau milih yang beruntung, maka tuntunannya 7 ayat di dalam awal-awal surah Al-Mu'minun ini hendaklah menjadi acuan kalian dalam hidup di pentas bumi ini. Apa itu? Al-Mu'minun, khusyuk dalam sholat, nah, kemudian tidak main-main, tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, nah, kemudian hubungan dengan sesama manusia lewat zakat, infak, sedekah, nah, kemudian menjaga harga diri, terutama yang dijaga itu adalah soal kehormatan kelamin, nah, kemudian dan seterusnya lah sampai 7 itu. Itu acuan-acuan supaya kita mencapai keberuntungan dan kemenangan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu, maka sangat banyak kebaikan-kebaikan. Keberkahan itu artinya kebaikan. Fatabarakallahu, maka sangat banyak kebaikan. Lagi mantap. Bukan hanya banyak, tapi mantap. Huruf kata yang terdiri dari ba, ro, dan kaf itu berarti kemantapan dan kebajikan artinya. Jadi kebajikan yang banyak dan mantap. Birkatun itu artinya bak mandi. Birkatun sama, akar katanya sama dengan barokah ini, barokah. Kenapa birkatun, bak mandi itu disebut birkah? Kok sama dengan barokah, kebaikan dan mantap itu? Karena air yang ditampung dalam bak mandi, dalam bak penampungan air itu airnya mantap, tidak kocar-kacir kemana-mana kalau ada wadahnya.
Begitu juga keberkahan. Keberkahan itu banyaknya curahan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan kebaikan itu mantap, tidak tercecer kemana-mana. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan dari Allah itu seringkali datang min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Itu keberkahan. Makanya orang-orang dulu itu berkat ya. Artinya tanpa diduga-duga, hanya beras 10 kilo kok kemudian bisa menjamu banyak orang misalnya. Berkat ya. Itu artinya bertambah kebajikan itu lagi mantap. Fatabarakallahu, maka sungguh banyak kebajikan lagi mantap. Curahan kebaikan itu dari Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik zat yang mencipta. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik zat yang mencipta. Di sini kalimatnya luar biasa Al-Quran. Al-khaliqin, ahsanul khaliqin. Artinya ada selain Allah yang mencipta. Siapa yang mencipta? Ayah dan ibu. Hidup dalam rumah tangga, kumpul. Itu juga termasuk keterlibatan. Cuma Allah yang paling bagus menciptakannya. Allah yang paling bagus menciptakannya. Kan ada doa-doanya. Ketika kumpul dengan istri, kumpul dengan keluarga, artinya itu kalau naiknya dari sebelah kanan, kemudian turunnya dari sebelah kiri, itu biasanya melahirkan anak laki-laki. Ada ilmunya begitu. Ada ilmunya, cara-caranya begitu. Ini juga menciptakan. Nah, cuma tetap Allah yang lebih bagus dalam menciptakan. Ini makna daripada ahsanul khaliqin, sebaik-baik zat al-khaliqin yang mencipta. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, dan ingatlah kemudian kalian ba'da dzalika, sesudah itu, sesudah bergulat di pentas bumi ini, terlahir dan kemudian bergulat di pentas bumi ini, mengikuti persaingan, mengikuti festival kehidupan di pentas bumi ini. Kemudian innakum, sesungguhnya kalian ba'da dzalika, sesudah itu lamayitun, benar-benar akan mati. Ini proses embrio, proses lahir, nah kemudian proses mati, dan kemudian tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atun, kemudian kalian yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, tub'atun, akan dibangkitkan kembali dari kubur. Ini luar biasa, proses kelahiran, proses kematian, dan proses kebangkitan kembali dari Allah. Nah, di antara mereka ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Kalau kalian ingin yang beruntung, ikutilah acuan 7 sifat yang disebutkan dalam awal surah Al-Mu'minun ini. Begitu Bapak, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan, di bulan kita berpuasa, doa-doa kita, harapan-harapan kita kepada Allah dikabulkan, termasuk di dalam menjadikan diri kita menjadi orang yang beruntung. Seperti qad aflahal mu'minun, 7 ayat di awal surah Al-Mu'minun ini. Mari kita doa dulu, nanti kita jelaskan pertanyaannya Pak Afan. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli
وسلم يا إلهي على النبي وآل وأصحاب بهم نلت بغيتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجاتي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.